Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi ini kita senang kembali bisa berjumpa dan bertatap muka untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting untuk kita harus sadari, yaitu ketulusan benar-benar makin langka. Nah, mari kita akan membaca di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saudara, di zaman sekarang ini saya berkata, memang berbicara tentang ketulusan itu benar-benar makin langka. Mengapa saya berkata seperti ini? Karena memang tanpa kita sadari, ada banyak orang hari-hari ini melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Mereka memiliki apa yang namanya tendensi, memiliki motivasi yang terselubung. Hal ini seringkali menyelinap masuk di dalam hati setiap para pelayan, para hamba Tuhan, di mana ketika mereka melakukan pelayanan, melakukan sebuah aktivitas rohani, saudara, ternyata ada banyak orang yang memiliki sebuah motivasi untuk menjadi terkenal, untuk menjadi orang-orang yang dipuji, untuk memiliki apa yang namanya kedudukan dan sebagainya. Hal ini memang setiap orang sedang berlomba-lomba. Apalagi hari-hari ini kita tahu pelayanan sudah masuk di era pelayanan yang bersifat global, pelayanan di era digital, pelayanan yang bisa menembus di era apa yang namanya media online, saudara. Dan memang ini sangat sulit sekali untuk kita bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak tulus, saudara. Dan hanya sepasang mata yang bisa melihat kedalaman hati, yaitu mata Tuhan. Mata jasmania kita memang seringkali dapat tertipu oleh apa yang namanya pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan yang melayani hari-hari ini. Saudara, inilah yang terjadi. Dan tidak dipungkiri ada banyak orang-orang yang melayani hanya demi mencari apa yang namanya kedudukan. Bahkan mereka sikut sana, sikut sini, saudara, untuk mencapai apa yang namanya sebuah posisi penting dalam organisasi gereja. Dan inilah kenyataannya. Bahkan ada orang-orang yang begitu bangga dengan memperkaya dirinya di dalam pelayanan. Dan inilah yang terjadi, sehingga saya berkata hari-hari ini sangat sulit dan memang kita benar-benar tidak bisa membedakan. Artinya ketulusan ini memang benar-benar makin langka. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Epafroditus, saudara. Dia adalah seorang pelayan yang hanya memiliki tugas yang sederhana di dalam melayani Tuhan. Tugasnya sangat sepele. Ada banyak orang mungkin meremehkan akan apa yang dilakukan oleh Epafroditus ini. Dia hanya mengantarkan persembahan jemaat Filipi untuk diberikan kepada Rasul Paulus yang pada waktu itu dia mendekam di dalam penjara di kota Roma. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, Epafroditus di dalam melakukan tugas pelayanan ini, dia melakukannya dengan kerelaan.
Dia melakukannya dalam ketulusan. Dia sangat rendah hati dan tidak ada motivasi terselubung di dalam melakukan aktivitas pelayanan ini. Nah, inilah yang luar biasa. Justru pelayanan Epafroditus ini menyentuh hati Paulus dan dia sangat menguatkan hati sang rasul ini. Sehingga dia berkata kepada jemaat di Filipi, kita baca di ayat 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Rasul Paulus memberikan sebuah himbauan kepada jemaat di Filipi agar mereka dapat menyambut Epafroditus dan mereka harus menghormati orang-orang seperti Epafroditus ini. Karena mereka harus menyadari bagaimana Epafroditus adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar memiliki hati hamba. Orang yang memiliki hati hamba itu adalah orang yang benar-benar hidupnya menghambakan dirinya kepada Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki hati bos, saudara. Mereka melayani tak ubahnya seperti orang-orang di dunia ini. Mereka hanya bersikap seperti seorang pimpinan yang memerintah dan tidak memberikan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai contoh atau berkat bagi banyak orang, bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Saudara, inilah kenyataannya dan memang ini sungguh sangat menyedihkan karena memang hari-hari ini berbicara ketulusan benar-benar makin langka. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu mungkin di dalam melayani Tuhan, Anda menerima sebuah tugas pelayanan yang mungkin tidak berkaitan dengan mimbar gereja. Ada kalanya orang berpikir kalau pelayanan di mimbar gereja itu pelayanan yang paling super, pelayanan yang paling hebat. Saudara, belum tentu orang-orang yang melayani di mimbar itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mereka melayani tanpa dengan ketulusan. Tapi justru ketika Anda melayani di dalam pelayanan yang sifatnya sederhana, mungkin Anda hanya seorang pelayan yang namanya worship leader, mungkin tim doa, atau mungkin hanya penerima tamu di gereja, dan banyak pelayanan yang lain yang sederhana Bapak Ibu. Tetapi ketika Anda melakukan semuanya itu dalam ketulusan, maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari percayalah bahwa setiap jerih payah kita melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. Yang terpenting adalah jaga hati ini untuk tetap melayani Tuhan dalam sebuah ketulusan hati. Puji Tuhan, mari tetap semangat dan jangan kendor untuk melayani Tuhan. Yang terpenting adalah lakukan semua pelayanan kita di dalam ketulusan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.